Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi bersama Learning Fun. Semoga kita semua tetap diberikan semangat untuk belajar ya. Terutama untuk anak-anak. Di masa pandemik seperti ini, kita harus tetap semangat belajarnya ya. Dan jangan lupa kalian harus tetap di rumah ya. Tidak boleh kemana-mana. Kenapa? Karena virus corona masih beredar di mana-mana. Nah, kalian mau kena virus corona enggak? Kalau tidak, makanya kita harus di rumah ya. Nah, tetap jaga kesehatan ya anak-anak. Jangan lupa makan makanan yang bergizi. 4 sehat, 5 sempurna ya. Sekarang kita akan belajar tema 3, subtema 3, pembelajaran 3 ya, kegiatan di sore hari. Materi bahasa Indonesia dan matematika ya. Apabila kalian punya bukunya, coba kalian buka bukunya ya anak-anak. Tetap semangat, kita mulai belajarnya. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran hari ini ya. Bahasa Indonesia 1. Memahami kalimat yang menggunakan kosakata berhubungan dengan kegiatan sore hari. Yang kedua, melengkapi kalimat rumpang dengan kosakata kegiatan sore hari. Yang ketiga, menunjukkan kegiatan sesuai dengan aturan di rumah. Itu untuk yang bahasa Indonesia. Sedangkan untuk matematika, kita akan mempelajari menggunakan benda-benda konkret. Siswa mampu membandingkan dan menentukan kumpulan banyak benda. Kemudian membandingkan kumpulan benda dengan menentukan mana yang lebih banyak dan yang sedikit ya. Itu adalah tujuan pembelajaran yang kita akan pelajari hari ini ya anak-anak ya. Tetap semangat ya. Tidak boleh lemas, harus semangat ya. Kemarin paman datang, pamanku dari desa, dibawakannya rambutan pisang dan sayur mayur segala rupa. Bercerita paman tentang ternaknya, berkembang biak semua. Padaku aman berjanji mengajak libur di desa. Hatiku girang, tidak terperi, terbayang sudah aku di sana. Mandi di sungai, turun ke sawah, menggiring kerbau ke kandang. Nah, tadi kita sudah menyanyi lagu Pamanku Datang ya. Nah, sekarang kita akan belajar sore yang menyenangkan ya. Di sini ada Beni ya. Beni kedatangan oleh ayahnya. Ayahnya pulang dari kantor. Sore hari ayah Beni pulang dari kantor. Beni dan ibunya sangat gembira. Ayah Beni membawa oleh-oleh. Betapa hati Beni begitu senang ya. Ibu menyambut ayah dengan senyum. Beni membawakan tas ayahnya ke dalam. Ibu menyiapkan teh manis. Beni membantu ibunya membawa kue. Ayah Beni merasa senang. Mereka merasa gembira dan bersyukur ya. Siapa yang di sini yang biasanya kalau ayahnya pulang dari kerja dibawakan oleh-oleh? Nah, kalian pasti senang ya anak-anak ya. Sama seperti Beni. Beni juga sangat senang dibawakan oleh-oleh oleh ayahnya ya. Kalau misalnya kita diberikan sesuatu oleh seseorang ya, ucapkan apa anak-anak?
Benar, cakep. Ucapkan terima kasih ya. Coba ulangi anak-anak. Terima kasih ya. Jadi kalau misalnya kalian diberikan sesuatu oleh seseorang atau siapapun, ucapkanlah terima kasih ya. Itu tanda kalian untuk bersyukur ya atas pemberian seseorang kepada kalian anak-anak ya. Oke, kita lanjut lagi. Semangat ya anak-anak ya. Nah, anak-anak, di sini ada latihan soal. Tadi kita sudah mendengarkan cerita tentang Benny yang ayahnya pulang dari kantor membawakan oleh-oleh ya. Sekarang coba kalian kerjakan di buku tulis kalian anak-anak ya. Nah, nomor 1, siapakah yang baru pulang dari kantor? Ayo, siapa tebak? Cakep, ayah Benny. Nah, yang kedua siapa? Mengapa Benny sangat gembira? Ada yang tahu? Oke, dijawab ya anak-anak ya. Yang ketiga, apa yang dibawa ayah untuk Benny? Oke, cakep ya. Dijawab ya anak-anak ya di rumah ya. Nah, kemudian ada lagi soal yang di bawahnya. Lengkapi kalimat ini dengan kata dalam kotak. Ini gampang ya anak-anak ya. Kalian tinggal pilih jawabannya yang ada di kotak ini ya, yang ada di kotak sebelah kanan soal ya. Nah, di sini ada ibu membuat titik-titik-titik yang lezat. Apa tuh? Ada yang tahu? Nah, cakep. Kudapan. Ya, kudapan itu adalah makanan ya anak-anak ya. Nah, yang kedua, sambil titik-titik. Ayah membaca koran. Apa itu yang benar? Apa? Oke, cakep. Sambil istirahat, ayah membaca koran ya. Kalian bisa kerjakan di buku tulis ya, dengan didampingi oleh orang tua ataupun dengan panduan Bapak Ibu guru. Selamat mengerjakan anak-anak. Tetap semangat ya. Setelah kalian mengerjakan latihan soal yang tadi, coba kalian lihat di sini ada gambar ya. Mari menentukan gambar. Ada gambar kakak yang sedang merebut boneka dari adiknya. Nah, yang kedua ada seorang ibu yang senang dengan anaknya ya. Nah, di sini setiap keluarga mempunyai aturan yang harus dipatuhi. Jika setiap anggotanya mematuhi aturan, rumah terasa tenang dan nyaman. Dari gambar A dan B, menurut kalian, mana yang melakukan kegiatan yang baik? Ada yang tahu? Ayo. Oke, cakep anak-anak. Yang B, yaitu ada seorang ibu yang sedang mengelus kepala anaknya. Tanda beliau sayang kepada anaknya ya. Nah, kalau yang A itu termasuk kegiatan baik atau buruk? Kegiatan buruk ya. Kalian tidak boleh merebut boneka dari adik kalian ya. Itu adalah perbuatan yang salah ya, tidak boleh ya anak-anak ya. Jadi yang baik adalah yang B ya. Tadi kita sudah bernyanyi, kita sudah mendengarkan cerita tentang Benny dan mengerjakan latihan soal. Sekarang kita berhitung ya. Nah, di sini ada Benny lagi ya. Benny
Setelah mandi sore, Benny bermain di kamarnya. Sambil bermain, Benny belajar berhitung. Dia menghitung benda-benda yang ada di kamar, ya. Kita hitung bareng-bareng anak-anak, ada berapa nih mobilnya Benny nih? Ayo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Ada berapa anak-anak? 11 ya, cakep. Udah pada pinter semua nih kayaknya nih anak-anak nih ya. Ada 11 mobil ya, milik Benny ya anak-anak ya. Nah, anak-anak, tadi kita sudah menghitung mobil-mobilannya Benny ya. Sekarang kita akan menghitung kelereng Benny ya. Kelereng dan mobil-mobilannya Benny kita bandingkan ya. Nah, kita hitung bareng-bareng ya. Kelerengnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15 kelerengnya Benny. Oke, cakep. Yang kedua, mobil-mobilannya ada berapa nih anak-anak? Kita hitung bareng-bareng ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Ada 11 mobil-mobilannya Benny. Jadi kelereng Benny lebih banyak daripada mobil-mobilannya ya. Coba diulangi anak-anak. Kelereng Benny lebih banyak daripada mobil-mobilannya Benny ya. Atau 15 lebih dari 11 ya. Yang kedua, 11 kurang dari 15 ya. Oke, cakep. Kemudian yang kedua, ada mobil-mobilannya Benny lagi. Ada berapa tadi mobil-mobilannya Benny? Ada 11 ya. Nah, di sampingnya ada bukunya Benny. Bukunya Benny tadi kita belum hitung ya. Coba kita hitung bareng-bareng ya anak-anak ya. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Ada 12 bukunya Benny. Jadi mobil-mobilan Benny lebih sedikit dari buku tulisnya Benny ya. Atau 11 kurang dari 12. 12 lebih dari 11. Coba diulangi anak-anak. 11 kurang dari 12. 12 lebih dari 11 ya. Nah, ini kita membandingkan banyaknya benda ya. Antara 15 dengan 11, 11 dengan 12 ya. Bisa kalian ulangi di rumah ya anak-anak ya. Tadi kita sudah membandingkan benda ya antara kelerengnya Benny dengan mobil-mobilannya Benny. Sekarang kita akan latihan soal lagi ya. Semangat anak-anak. Nah, dilihat di sini. Ada apa ini? Ada ini ya, bola ya. Bolanya Benny dengan mobil-mobilannya Benny ya. Bolanya Benny ada berapa ini? Ada 16. Sedangkan untuk mobil-mobilannya Benny ada 14 ya. Nah, tadi kita sudah belajar ya.
16 dengan 14, mana yang lebih banyak, yang lebih besar? Oke, cakep. 16 ya. 16 lebih dari 14. Kalau 14-nya? Oke, kerjakan di rumah ya anak-anak ya. Nah, sekarang yang kedua. Ada hapusannya Beni dengan rautannya Beni. Ya. Hapusannya Beni ada berapa anak-anak? Ada 19. Kalau rautannya Beni ada 17. Bilangan yang lebih dari 18. Ya, jadi itu bilangannya yang lebih besar dari 18. Dari angka ini mana yang lebih besar? Antara 19 dengan 17. Mana yang lebih besar dari 18? Oke, cakep. Angka 19 atau hapusannya Beni ya. Jadi hapusannya Beni ada 19 dan itu bilangan yang lebih besar dari 18 ya. Nah, untuk soal yang selanjutnya, bilangan yang kurang dari 18 adalah yang mana? Oke, cakep. Kalian kerjakan di rumah ya anak-anak ya, di buku tulis. Nah, supaya bisa dinilai oleh Bapak dan Ibu guru kalian. Semangat anak-anak! Nah, di sini ada latihan soal lagi yang kedua nih, matematika ya. Tetap semangat ya anak-anak ya. Semangat. Oke, nih di sini ada manakah dari bilangan ini yang nilainya lebih banyak? Nah, beri tanda centang pada kotaknya ya. Ini gampang ya anak-anak ya. Oke, tadi kita udah belajar nih. Angka 16 lebih besar dari angka 15 ya. Angka 15 kurang dari angka 16. Nah, sekarang bilangan yang ada di sini, yang di depan kalian ini, di layar kalian ini, ada angka 14, 18, 13, 11, 16, dan 19 ya. Nah, angka 14 dengan 18 mana yang lebih banyak? Ayo tebak. Yang mana anak-anak? Cakep, angka 18 ya. 18 itu lebih banyak daripada 14 ya. Diingat ya anak-anak ya, 18 lebih banyak daripada 14 atau 18 lebih dari 14 ya. Atau bisa juga 14 kurang dari 18 ya. Oke, kalian kerjakan di rumah ya, di buku tulis kalian coba ya. Semangat anak-anak ya. Anak pintar, anak cerdas, mau belajar, tetap semangat belajar ya. Alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga pembelajaran dari Ibu dapat bermanfaat untuk anak-anak di rumah ya. Dan jangan lupa tetap semangat belajarnya dan jaga kesehatan ya.
kurangi bermain di luar rumah ya anak-anak ya, karena kalian bukannya libur ya, tapi belajar di rumah ya. Dan ingat 3M. Apa itu 3M? 1. Memakai masker. 2. Mencuci tangan dengan air mengalir. Yang ketiga, menjauhi kerumunan ya, supaya kita bisa kembali lagi sekolah ya, di sekolah kita ya, di sekolah kita masing-masing ya. Siapa yang mau sekolah lagi? Semuanya ya. Oke ya. Jadi ingat ya anak-anak ya, tetap jaga kesehatan, kurangi bermain di rumah ya. Bila perlu belajar di rumah ya. Oke ya. Apabila pembelajaran Ibu bermanfaat ya dan menyenangkan, Ibu minta tolong dukungannya bisa like, subscribe channel ini, dan bagikan apabila pembelajaran dari Learning Fun bermanfaat ya anak-anak ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya.